lagi di akun YouTube channel saya Megasil. Oke, kali ini kita akan belajar bareng tentang prolaps. Oke, kali ini kita akan membahas dua prolaps. Yang pertama, prolaps uteri dan yang kedua, prolaps vagina. Nah, prolaps organ panggul atau POP ini merupakan salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak wanita dewasa. Nah, POP didefinisikan sebagai penurunan abnormal atau herniasi dari organ-organ panggul dari tempat melekat atau posisi normalnya di dalam rongga panggul. Organ-organ panggul yang dapat terlibat meliputi uterus atau vagina. Nah, POP ini dibagi menjadi dua, yaitu ada prolaps uteri dan ada prolaps vagina. Prolaps uteri sendiri merupakan suatu kondisi jatuh atau tergelincirnya uterus atau rahim ke dalam atau keluar melalui vagina sebagai akibat dari kegagalan ligamen dan fasia yang dalam keadaan normal menyangganya. Nah, selain terdiri dari otot-otot dasar panggul, di dalam panggul juga terdapat ligamen-ligamen seperti ligamen rotundum, ligamen kardinal, ligamen latum, dan ligamen infundibulopelvicum ovarium, di mana ligamen ini juga sama seperti otot-otot dasar panggul yang berfungsi menyangga organ-organ yang berada di dalam rongga panggul. Ada 3 klasifikasi prolaps uteri. Yang pertama, prolaps uteri tingkat 1. Nah, di sini uterus turun, serviks uteri turun paling rendah sampai introitus vagina. Nah, pada prolaps uteri tingkat 2, sebagian besar uterus keluar dari vagina. Dan prolaps uteri tingkat 3 atau prosidensia uteri, uterus keluar seluruhnya dari vagina disertai dengan inversio uteri. Nah, dapat dilihat pada gambar ya. Adapun faktor resiko prolaps uteri yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor obstetrik yaitu paritas, persalinan pervaginan, perpanjangan kala 2 persalinan atau persalinan lebih dari 2 jam, makrosomia, BBL lebih dari 4.000 gram, persalinan dengan tindakan seperti vakum, forceps, lalu yang terakhir perlukaan diafragma, urogenitalis, dan musculus levatorani. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor non-obstetrik seperti genetik, usia, ras, menopause, peningkatan BMI atau berat badan yang obesitas, lalu kelainan jaringan ikat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi prolaps uteri. Nah, prolaps sendiri terjadi karena ada beberapa faktor, seperti partus berulang, partus dengan penyulit, meneran sebelum pembukaan lengkap, laserasi dinding vagina bawah, pengeluaran plasenta secara paksa, nulipara dengan kelainan bawaan, asites tumor di area pelvis, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen. Dan untuk faktor menopause ini dapat menyebabkan hormon estrogen berkurang sehingga terjadi kelemahan ligamen endopelvik dan otot-otot dasar panggul, maka dapat terjadi prolaps uteri. Nah, prolaps uteri sendiri ini dibagi menjadi 3 grade 1, grade 2, dan grade 3. Adapun gejala klinik atau tanda dari prolaps uteri. Yang pertama, perasaan ada suatu benda yang mengganjal di genitalia eksterna, rasa sakit di pinggul dan pinggang, pengeluaran serviks dari vulva mengganggu penderita waktu berjalan dan bekerja, sistokel, rektokel, dan enterokel. Komplikasi yang dapat menyertai prolaps yaitu keratinisasi mukosa vagina dan porsio uteri, dekubitus, gangguan miksi, infeksi jalan kencing, kemandulan, kesulitan waktu partus, dan hemoroid. Penata laksanaan prolaps uteri untuk menghilangkan gejala, mengembalikan fungsi, dan memperbaiki anatomi ada 2, yaitu yang pertama tindakan non-operatif, dapat dilakukan seperti latihan otot dasar panggul dan penggunaan pesarium.
Untuk tindakan operatif dilakukan dengan cara pembedahan. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang prolaps vagina. Nah, apa sih prolaps vagina itu? Prolaps vagina adalah salah satu jenis kelainan pada wanita di mana kandung kemih, rahim, atau usus turun ke dalam vagina. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti sensasi benjolan vagina, sembelit, kesulitan mengosongkan usus atau kandung kemih, hingga adanya gangguan dengan hubungan seksual. Terdapat 4 jenis prolaps vagina. Yang pertama, prolaps vagina anterior, sistokel atau uterokel, terjadi ketika kandung kemih jatuh ke dalam vagina. Yang kedua, prolaps vagina posterior atau rektokel adalah ketika dinding yang memisahkan rektum dari vagina melemah. Ini kemungkinan rektum membesar di dalam vagina. Yang ketiga, prolaps uterus, enterokel atau enterokel adalah ketika rahim terurai ke dalam vagina. Dan yang keempat, prolaps apikal, prolaps falx vagina adalah ketika serviks atau bagian atas vagina jatuh ke dalam vagina. Oke, lanjut ya ke patofisiologi prolaps vagina. Nah, sama dengan prolaps uteri, prolaps vagina juga terjadi karena adanya beberapa faktor. Nah, dari faktor-faktor tersebut menyebabkan lemahnya ligamen endopelvik dan otot-otot dasar panggul. Nah, hal ini dapat menyebabkan dinding anterior vagina menurun, dinding superior posterior vagina menurun, dan fasia dinding posterior vagina juga menurun. Nah, jika yang menurun adalah dinding anterior vagina, maka hal tersebut dapat menyebabkan vesika urinaria menjadi penuh, sehingga terjadi penonjolan dinding anterior vagina ke posterior, yang dapat menyebabkan terjadinya uterokel dan sistokel. Nah, penonjolan dinding anterior vagina ke posterior ini dapat mengakibatkan persalinan selanjutnya menjadi kurang lancar. Dan sedangkan untuk yang sistokel dapat mengakibatkan BAK sedikit dan sering, stres inkontinen, perasaan kandung kemih tidak kosong. Nah, jika yang terjadi penurunan adalah dinding superior posterior vagina, maka akan mengakibatkan adanya enterokel sehingga terjadi incarcerata usus halus dan nyeri akut. Yang selanjutnya yaitu fasia dinding posterior vagina menurun. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya rektokel yang terjadi obstivasi atau gangguan pola eliminasi BAB dan hemoroid. Nah, tanda dan gejala dari prolaps vagina yaitu perasaan penuh pada vagina, benjolan di pintu vagina, nyeri panggul seperti tertekan, perasaan mengganjal saat duduk, nyeri punggung saat berbaring dan berjalan, sering buang air kecil, sulit BAB, resiko infeksi saluran kemih lebih tinggi, perdarahan abnormal dari vagina, urin yang keluar saat batuk, bersin, dan olahraga, dan rasa sakit saat berhubungan seksual. Oke, adapun komplikasi yang terjadi akibat dari prolaps vagina, yaitu luka di vagina jika rahim serviks membengkak, peningkatan risiko infeksi saluran kemih, kesulitan buang air kecil atau buang air besar, dan juga kesulitan saat berhubungan seksual. Oke, terdapat beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan kepada pasien yang sedang mengalami prolaps vagina. Nah, antara lain seperti ultrasonografi panggul, MRI dasar panggul, dan CT scan perut dan panggul. Untuk penanganan operasi dilakukan oleh dokter bedah, tentunya biasanya dikarenakan adanya keinginan untuk kehamilan di masa depan, keinginan mempertahankan fungsi vagina dengan mempertimbangkan tingkat prolaps itu sendiri. Nah, terdapat beberapa prosedur bedah yang dapat dilakukan. Nah, dapat dibaca sendiri ya. Oke, sekian belajar bareng hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, comment, and share agar nantinya dapat bermanfaat buat banyak orang.
Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.